Perkenalkan, nama saya Halifah Musyafar Rashid, dengan NPM 251000134. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, yaitu Pak Yusril Ihza Mahendra, dengan judul Transformasi Hukum Perdata Nasional melalui Pembaruan Hukum Perikatan. Tema ini penting banget karena hukum bukan cuma aturan tapi cerminan peradaban bangsa. Yang pertama, untuk memahami kenapa perlu pembaruan, kita lihat dulu sejarahnya. Hukum perdata kita berasal dari Burgerlijk Wetboek tahun 1847, artinya sudah hampir sekitar 2 abad usianya, dan awalnya hanya berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing. Lalu setelah Indonesia merdeka, apa yang terjadi? Setelah Indonesia merdeka, pemerintah memutuskan untuk tetap memakai KUH Perdata supaya kehidupan hukum tidak terhenti. Namun hukum itu awalnya bukan dibuat untuk masyarakat kita. Akibatnya di zaman modern banyak hal yang baru belum diatur. Di sini sekarang dunia sudah berubah cepat. Kita punya kontrak digital, transaksi lintas batas, bahkan ekonomi kreatif. Tapi KUH Perdata yang dibuat 180 tahun lalu belum mengakomodasi itu semua. Dampaknya apa? Ada 2 risiko besar di sini. Di slide ini, yang pertama, ketidakpastian hukum. Banyak kasus modern yang nggak bisa diselesaikan dengan aturan lama. Yang kedua, yaitu kesenjangan keadilan. Pihak lemah dalam kontrak sering tidak terlindungi, misalnya dalam kontrak baku dan digital. Makanya pembaruan hukum bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Dan pembaruan hukum adalah keniscayaan, bukan cuma agar hukum kita modern, tapi juga supaya ekonomi nasional bisa tumbuh dalam kepastian hukum. Pemerintah, akademisi, dan praktisi perlu jalan bareng untuk mewujudkannya. Konferensi seperti ini penting banget. Disinilah ide-ide besar dan masukan akademik bisa disatukan jadi kebijakan hukum nasional. Lalu, isu apa saja yang penting dalam pembaruan hukum perdata? Di sini tercantum, pertama, kita perlu mengadopsi prinsip kontrak internasional seperti UNIDROIT, Principles, supaya hukum perdata kita bisa bersaing di ranah global. Isu kedua juga gak kalah penting, akomodasi hukum perdata Islam. Hukum Islam punya prinsip keadilan yang tinggi. Dalam hukum perikatan nasional, prinsip itu bisa kita akomodasi sepanjang tidak bertentangan dengan larangan syariah. Selain itu, ada juga isu tentang hukum adat dan harmonisasi antar peraturan, seperti di slide ini. Di sini dijelaskan hukum adat hidup di masyarakat dan mencerminkan nilai keadilan lokal. Tapi sayangnya, masih banyak peraturan yang tumpang tindih dan belum sinkron. Inilah sebabnya rekodifikasi hukum perdata jadi hal penting. Nah, seperti halnya di sini, kita perlu hukum perdata yang baru, utuh, dan lahir dari nilai bangsa sendiri, seperti halnya KUHP yang baru disahkan tahun 2023. Selain itu, kita juga harus menyeimbangkan antara tradisi dan modernitas. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana menjaga identitas hukum nasional tanpa menutup diri dari kemajuan dunia. Lalu, bagaimanakah arah pembaruan hukum ini ke depan? Seperti halnya di slide ini, pembaruan hukum perdata harus modern dan adaptif, tapi tetap berakar pada nilai-nilai bangsa. Tujuannya satu, keadilan bagi seluruh rakyat. Dengan arah itu, hukum kita bisa lebih dihormati di dunia internasional. Hukum perdata yang baru nanti bukan hanya alat aturan, tapi juga identitas bangsa yang mencerminkan peradaban, moral, dan nilai keindonesiaan. Sebelum saya tutup, mari kita simpulkan pesan utama dari presentasi ini, yaitu sebagaimana pesan dari Pak Menteri Koordinator, hukum adalah cerminan peradaban. Pembaruan hukum perdata bukan sekedar revisi aturan, tapi bentuk nyata pembangunan peradaban hukum Indonesia. Sekian dari presentasi saya ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.